Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sampai pada stasiun 41, fakir. Fakir secara bahasa artinya orang yang berhajat kepada orang lain, orang yang perlu pada orang lain, orang yang butuh pada orang lain. Fakir. Fakir dalam fikih orang yang tidak punya income pemasukan sama sekali. Orang tua renta, anaknya tak ada, keluarga tak ada, hidup batang kara, menumpang rumah orang, rumah itu pula gubuk reot. Fakir. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 273, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang terikat dalam jihad fisabilillah, la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak bisa berusaha, jualan enggak bisa, dagang enggak bisa karena terikat jihad. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak ngerti menyangka mereka orang mampu karena mereka enggak pernah minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengenali mereka dari sifat mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak pernah minta-minta secara memaksa, enggak mau. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Tapi kalau kamu memberi mereka, maka Allah Maha tahu. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Abu Abdullah Al-Husain ibn Syuja' ibn Al-Husain ibn Musa Al-Bazzar di Baghdad, dari Abu Bakar Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Haytham Al-Ambari, dari Ja'far ibn Muhammad As-Sa'igh, dari Qubaisah, dari Sufyan, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulul fuqara'ul jannata. Orang fakir lebih dulu masuk surga qablal aghniya, sebelum orang mampu, bi 500 amin. 500 tahun. 500 tahun lebih dulu orang fakir masuk surga. Karena orang kaya ini lama hisabnya. Am bi 500 amin, nisfu am, itu yang waktu yang begitu lama itu bimasabati nisfi yaumin min ayyamil akhirah. Itu baru setengahnya hari akhirat. Jadi hari akhirat itu panjang sekali, lama sekali. Kita baru puasa 13 jam terasa lama betul. Bagaimana di akhirat nanti? Yang dapat meringankan itu hanyalah amal. Guru kami meriwayatkan dari guru kami Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abdus Al-Hiri di Baghdad meriwayatkan dari Abu Ahmad Hamzah ibn Abbas Al-Bazzar di Baghdad juga, dari Muhammad ibn Ghalib bin Harb, dari Abdullah ibn Maslamah, dari Muhammad bin Abil Furat, dari Ibrahim Al-Hijri, dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari sebelum Nabi itu disebut dari Abdullah, itu maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Amr bin As. Kalau disebut Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lain itu disebut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu. Rasulullah bersabda, innal miskina laisa bit-tawaf. Orang miskin itu bukan yang minta-minta itu. Alladzi tarudduhu luqmah wal luqmatan. Bukan yang minta-minta itu yang kamu beri satu genggam atau dua, bukan. Wa tamratu tamratan. Satu butir kurma atau dua butir, bukan itu. Manil miskin ya Rasulullah? Lalu siapa itu ya Rasulullah? Alladzi la yajidu ma yughnih. Dia tidak ada makan, tidak ada pakaian, tidak ada duit. Wa yastahyi, tapi dia malu. Ayas 'alan nas. Dia malu untuk minta. Wala yuftanu lahu. Orang tidak, dia malu. Lalu kemudian ada orang yang tahu, fa yatasaddaqu alaihi. Lalu bersedekah kepadanya. Kata Imam Al-Qushairi, makna yastahyi ayasal nasa, dia malu untuk minta kepada orang. Yastahyi, dia malu minta sama orang. Apakah dia malu minta sama orang itu karena malu hilang air mukanya, hilang kehormatannya? Yastahyi minallahi, malu kepada Allah.
ucapkan kepada orang kaya itu malu, bukan. Yastahyi minallahi ta'ala an yas'alan nasa. Dia malu kepada Allah untuk minta-minta kepada manusia. Bukan malu kepada manusia. La yastahiyya minan nasi. Bukan malu kepada manusia. Wal faqru syi'arul awliya. Fakir ini adalah syiarnya para wali. Wa hilyatul asfiya. Perhiasannya orang-orang yang bersih hati. Wa ikhtiyarul haqqi subhanahu. Allah memilih mereka bi khawasihi minal atqiya wal anbiya. Dari kalangan para orang-orang yang bertakwa dan dari kalangan para nabi-nabi. Tapi perlu dipahami ini baik-baik. Kalau tidak nanti orang semuanya mau jadi fakir, lalu dunia ini diambil orang lain dalam proses. Seperti Imam Al-Ghazali, ada masanya proses pendidikan jiwa. Setelah itu dia balik lagi normal seperti biasa. Kalaulah fakir, kita sudah bahas sebelumnya. Makanya memahami kitab ini utuh, jangan dipotong-potong. Masih ingat tak kemarin waktu Imam Ja'far Shadiq bersedekah 1000 dinar? Pulang dia ke rumah ditimbangnya 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. 3 juta, 1000 dinar 3 miliar. Padahal dia masuk golongan ini. Kalau gitu dia kaya. Iya. Jadi kata yang tepat untuk fakir ini adalah hidup bersahaja. Nanti salah terjemah umat Islam semua menjadi fakir. Padahal Islam mengajarkan umat Islam itu wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah negeri akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian hidup di dunia. Intinya dia tetap berusaha, dia tetap punya, tapi dia tidak menggantungkan dirinya kepada benda, pada harta, dan dia akhirat oriented. Tetap punya ruko, tetap sibuk bisnis, tetap punya duit, tetap tanam kelapa sawit, tetap punya kebun. Tapi target yang dia capai adalah untuk menolong agama Allah. Nah, itu mesti dipahami. Bukan gila harta. Wal fuqara, fakir itu safwatullah min ibadi. Mereka adalah orang yang hidup bersahaja, itu adalah hamba yang dipilih Allah. Wa ma wadhi'u asrarihi baina khalqihi. Allah meletakkan sirnya di antara orang yang hidup bersahaja. Tak melekat harta itu dalam hati. Bihim yasunul haqqul khalqa. Karena adanya mereka itulah maka alam ini terjaga. Dalilnya dari mana ini? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak membolak-balikkan dunia ini selama masih ada orang yang beristighfar. Siapa itu? Mereka ini. Wa bi barakatihim yabsutu 'alaihimur rizq. Karena barakah mereka lah rezeki masih dilimpahkan di atas dunia ini. Wal fuqara'u as-sabr. Orang fakir yang sabar, julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamati. Mereka nanti pada hari kiamat orang yang duduk-duduk bersama Allah. Maksudnya ini ketika kita menjadi tamu raja di istana, ada yang hanya sampai pintu gerbang, ada hanya sampai pintu depan, ada yang cuma bisa ngobrol-ngobrol sama pengawal, tapi ada yang bisa ngobrol-ngobrol sama raja, ring satu. Itu maksudnya. Bidzalika warada al-khabaru 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang terdapat kabar hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Al-Qushairi, guru kami Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Raja Al-Fazari, dari Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Ahmad bin Khashish Al-Baghdadi, dari Utsman bin Ma'bad, dari Umar bin Rashid, dari Malik An-Nafi', dari Malik bin Anas, Imam Maliki, dari Nafi', dari Abu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Likulli syai'in miftahun. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannati, kunci surga itu apa? Hubbul masakin, cinta kepada orang miskin. Wal fuqara as-sabr. Orang yang fakir sabar. Hum julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah. Mereka orang yang bakal dekat dengan Allah, ring satunya nanti pada hari kiamat. Waqila, ada riwayat menyebutkan, inna rajulan ata Ibrahim ibn Adhama bi 10,000 dirhamin
Datanglah seorang laki-laki memberikan uang kepada Ibrahim bin Adham 10.000 dirham. Fa'aba an yaqbalaha. Ibrahim bin Adham tak mau menerima 10.000 dirham. Wa qala lahu. Apa kata Ibrahim bin Adham? Turidu an tamhu ismi min diwanil fuqara? Apakah kau mau menghilangkan namaku di dalam daftar orang fakir dengan kau berikan aku 10.000 dirham itu? La af'al. Aku tak mau menghapus namaku, terbuang dari nama-nama orang itu. Wa qala Mu'adz an-Nasafi, ma ahlakallahu ta'ala qauman. Imam Mu'adz an-Nasafi berkata, Allah tidak akan membinasakan sekelompok kaum wa in amilu ma amilu. Allah tidak akan membinasakan kaum walaupun di kaum itu banyak orang berbuat dosa. Hatta ahanul fuqara, sampai mereka menghinakan orang fakir. Ada di situ peminum khamar, ada di situ pezina, ada di situ perampok. Ustaz, kenapa gunung meletus tsunami tidak terjadi di Eropa, di Amerika? Ini jawabannya. Ma ahlakallahu ta'ala qauman. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum wa in amilu ma amilu, walaupun mereka buat dosa. Hatta ahanu al-fuqara, sampai mereka menghinakan orang fakir. Wa adallu, mereka merendahkan. Di Amerika, di Eropa, orang fakir dibantu dana sosial, rumahnya dibuatkan, disediakan pengacara gratis. Tempat kita orang fakir ditulis di pintunya, rumah fakir. Waqilah lau lam yakun lil fuqara'i ila Allah fadilatun, seandainya orang fakir itu tidak punya keutamaan di sisi Allah, ghaira iradatihi wa tamannihi sa'ata arzaqil muslimin wa rukhsa as'arihim lakafahu dhalik. Kalaulah orang fakir itu tidak punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala selain keinginannya dan harapannya keluasan rezeki orang muslimin dan diberikan dia keringanan, cukuplah itu. Li'annahu yahtaju ila syira'iha wal ghani yahtaju ila bai'iha. Karena ia perlu membelinya. Orang kaya menjualnya. Mereka membeli kefakiran itu karena ingin statusnya di sisi Allah. Sedangkan orang kaya menjualnya. Hadza li'awamil fuqara. Ini untuk yang fuqara, yang awam. Fa kaifa halu khawasihim? Bagaimana dengan yang khawasnya? Ini untuk yang kelas ekonominya, bagaimana yang kelas VIP-nya? Kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abdul Wahid bin Bakar, dari Abu Bakar bin Sam'an, dari Abu Bakar bin Mas'ud. Imam Yahya bin Mu'adz pernah ditanya, wahai Imam Yahya bin Mu'adz, apa itu fakir? Haqiqatuhu an la yastaghni al-'abdu illa billah. Seorang hamba hanya berhajat kepada Allah. Itulah fakir. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang fakir, loh, rumahnya besar, duitnya banyak, dia hanya berhajat kepada Allah. Wa rasmuhu adamul asbabi kulliha. Wa rasmuhu, apa tandanya? Adamul asbabi kulliha, meninggalkan segala sebab. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata dari Mansur bin Abdullah dari Ibrahim Al-Qassar, al-faqru libasun yurithur ridha idza tahaqqaqa al-'abdu fihi. Fakir itu adalah suatu pakaian. Kalau dipakai, maka orang menjadi ridha. Kalau sudah bersemayam fakir itu di dalam diri seorang, maka dia menjadi ridha terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada dirinya. Puncak daripada kebahagiaan ketika ridha menerima keputusan Allah. Puncak dari segala kegelisahan dan kerisauan hidup adalah ketika tidak ridha terhadap keputusan Allah. Wa qadima 'ala al-ustaz Abi Ali ad-Daqqaq faqirun. Datanglah orang fakir kepada Imam Abu Ali ad-Daqqaq pada tahun 395 atau 394 min Zauzan, dari suatu daerah bernama Zauzan. Wa alaihi mas'ud, dia punya pakaian, punya kain, wa qalan suwah, dan dia punya topi, punya peci. Wa qala lahu ba'du ashabi, kam ishtaraita hadzal mas'ud, berapa kau beli kain ini?
Kata dia, ala wajhil mutayabah. Aku tak beli, hanya sekedar harga basa-basi aja. Mutayabah, mizah. Gimana tuh harga basa-basi? Ya hampir tak ada harganya, formalitas saja. Tak berharga barang. Ishtaraituhu bid dunya wa talaba minni bil akhirah falam abi'hu biha. Aku beli dia dengan dunia dan dia minta dariku akhirat. Aku tak mau menjual akhiratku. Aku tak mau menjual akhiratku dengan menjual dunia. Aku mau menjual duniaku untuk mendapatkan akhirat. Karena bagi mereka al-akhiratu khairul laka minal dunya. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, berdirilah seorang fakir di majlis. Faqala inni ja'i, aku lapar, sudah 3 hari tak makan. Kana hunaka ba'dul masyayikh. Di majlis itu ada para tuan-tuan guru. Kata tuan guru, kadzabta, kau bohong. Innal faqra sirrullah wa huwa la yad'u sirrahu 'inda man yahmiluhu ila man yurid. Kau bohong, karena fakir itu adalah rahasia Allah. Allah tidak akan meletakkannya kepada orang yang membawanya kepada orang yang ingin. Aku ini orang fakir, sudah 3 hari tak makan. Bohong, bukan fakir itu. Yang dimaksud fakir itu hanya berhajat kepada Allah. Kau fakir masih minta sama orang. Kau mengaku diri fakir depan orang banyak, saya fakir pak, katilah saya berat. Bukan itu. Bukan itu. Bohong fakir. Kenapa? Karena fakir itu hakikatnya adalah rahasia Allah. Allah tidak akan meletakkannya di dalam diri orang. Yahmiluhu ila man yurid. Membawakannya, menjualnya. Bukan fakir yang kita lihat sekarang, pengemis depan ini minta-minta. Apalagi fakir pakai proposal pula lagi. Dan itu. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Muhammad bin Al-Farra. Aku mendengar Zakariya An-Nakhshabi dari Hamdun Al-Khassar. Idza jatama'a iblis wa junuduhu. Kalau iblis beserta bala tentaranya, rupanya iblis ini punya pasukan. Kalau iblis beserta pasukan tentaranya berkumpul, lam yafrahu bi syai'in. Mereka tidak gembira melebihi 3 perkara. Kalau mereka melihat 3 ini, senang sekali mereka. Pertama, rajulun mu'minun qatala mu'minan. Ada orang mukmin membunuh orang beriman. Paling senang iblis tengok orang membunuh. 2, rajulun yamutu 'alal kufri. Orang mati murtad, mati. Mau nikah, murtad. Mau jadi orang terkenal, murtad. Mau nikah sama perempuan cantik, murtad. Mau nikah sama laki-laki ganteng, murtad. Paling senang setan iblis nengok orang murtad. Zaman dulu orang murtad ini pancung kepalanya. Sekarang orang murtad jangan permasalahkan agama. Tuhan tidak tanya agama kita. Apa ada orang sekarang? Wa qalbun fihi khawful faqr. Yang paling disenangi iblis, kita yang 2 tadi selamat insyaallah. Membunuh tidak. Mati kafir insyaallah istiqomah kita tidak. Wal iyad billah. Yang ketiga, qalbun fihi khawful faqr. Ada dalam hati itu takut fakir. Kenapa orang korupsi? Karena takut fakir. Kenapa orang makan riba? Karena takut fakir. Kenapa orang tega membunuh ayah kandungnya? Takut fakir. Lama kali bapakku dimati. Racunnya racun, mati. Kenapa istri tega menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suami? Karena takut fakir. Bibit segalanya itu adalah dalam hati takut fakir. Kenapa orang curang? Takut fakir. Wasami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata dari Abdullah bin Atha, dari Abu Ja'far Al-Firghani, dari Imam Junaid. Kata Imam Junaid, ya ma'asyaral fuqara, hai orang-orang fakir, innakum ta'rifuna billah. Kamu ma'rifah, mengenal Allah, wa tukarrimunahu wa tukarrimunallah. Kamu memuliakan Allah. Fanzuru kaifa takunu ma'allah idza khalautum bihi. Perhatikan diri kamu bagaimana kamu bersama Allah ketika kamu sedang bermesra-mesra, berdua-dua dengan Allah, saat berzikir. Perhatikan dirimu ketika bersama dengan Allah. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Muhammad bin Hasan Al-Baghdadi, dari Muhammad bin Abdullah Al-Firghani, dari Imam Junaid. Imam Junaid pernah ditanya tentang fakir.
Apa yang dimaksud fakir hanya berharap, hanya bergantung kepada Allah itu? Apa? Ahu atammu amil istighna? Mana yang lebih utama? Hanya berharap kepada Allah atau hanya cukup dengan Allah? Atam al-faqru ilallah, al-istighna billah. Al-faqiru ilallah hanya berharap kepada Allah. Wal istighna billah, cukup dengan Allah. Maka idza sahal iftiqaru ilallah. Kalau orang itu benar-benar hanya berharap kepada Allah, maka sahal istighna, pasti ia cukup. Jadi tak bisa dipisahkan. Mana yang lebih hebat? Hanya berharap pada Allah atau hanya cukup dengan Allah? Istighna billah, cukup dengan Allah, tak perlu pada yang lain. Al-fuqara ilallah, hanya berharap kepada Allah. Mana yang lebih dulu? Kalau seseorang itu hanya berharap kepada Allah, efeknya pasti dia hanya cukup berpegang pada Allah. Tak meminta kepada makhluk, tak bergantung kepada jabatan, kekuasaan, harta, sahabat, kawan, dunia, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Wa idza sahal istighna'u billah, kalau orang memang betul-betul hanya cukup dengan Allah, tidak dengan yang lain, kamulal ghina, sempurnalah. Wala yuqalu, maka tidak boleh ditanya ayyuhuma atam, mana yang lebih sempurna, al-iftiqaru ilallah amil istighna' billah? Mana yang lebih sempurna? Hanya berharap kepada Allah atau cukup dengan Allah? Ya annahuma halatani, karena duanya adalah dua kondisi. La tatimmu ihdahuma illa bil ukhra, seperti dua mata uang. Mata uang, dua sisi uang bisa laku kalau ada dua-duanya. Aku mendengar guruku berkata dari Mansur bin Abdullah, dari Imam Ja'far, dari Ruaim. Dia ditanya tentang sifat fakir. Irsalun nafsi fi ahkamillah. Jiwa merasa tenang menerima segala keputusan Allah. Itulah fakir. Terserah ya Allah, apa yang kau putuskan ku terima. Irsalun nafsi fi ahkamillah. Jiwa merasa plong, merasa tenang terhadap segala keputusan. Qila, ada riwayat menyebut, na'tul faqir salah satu asya. Fakir itu sifatnya ada tiga. Satu, hifdzu sirrihi, menjaga sir. Sir di dalam qalb. Dalam diri ada qalb, di dalam qalb ada sir. Selalu menjaga sir. Dua, wa ada'u fardhi, menunaikan fardu. Kau enggak salat subuh, enggak salat asar, enggak salat maghrib, enggak salat isya, enggak salat kau, kita serahkan aja sama Allah. Nah, itu bukan fakir, itu zindik. Zindik itu keluar dari agama dengan meyakini suatu keyakinan. Dia tetap menunaikan fardu. Tiga, wasiyanatu faqrihi, dijaganya fakirnya itu. Aku hanya butuh pada Allah, aku hanya perlu kepada Allah. Qila li Abi Sa'id Al-Khazzaz, ada orang bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khazzaz, lima ta'akhkhara 'anil fuqara rafqul aghniya. Kenapa lima ta'akhkhara 'anil fuqara rafqul aghniya? Kenapa orang fakir itu tidak mau dekat-dekat dengan orang kaya? Karena ada tiga. Satu, li'anna ma fi aydihim ghairu thayyib. Karena duit punya orang kaya itu tak bersih. Dua, li'annahum ghairu muwaffaqin. Karena hati mereka tidak mendapat taufik dari Allah. Tiga, wa li'anna al-fuqara'a muraduna bil bala. Karena orang fakir itu selalu mendapatkan bala, ujian, dan ketika ujian datang, hatinya dekat dengan Allah. Suka dia ujian itu datang, karena dengan datangnya ujian itu dekat dia dengan Allah. Waqila, ada riwayat menyebut, Allah azza wa jalla ila Musa, Allah mengirimkan wahyu kepada Musa, idza ra'aital fuqara'a fasailhum. Wahai Musa, kalau kau melihat orang fakir, ngobrollah dengan mereka. Kama tusail aghniya, sebagaimana kau ngobrol dengan orang kaya.
Fa in lam taf'al faj'al kulla syai'in 'alimtuka tahta turab. Kalau kau tidak mau melakukan itu, maka semua wahyu yang sudah kau ajarkan kepada engkau buat dia di bawah tanah. Campakkan aja lah ilmu, tak ada gunanya. Jumpa orang fakir, tanya, ibu tinggal di mana? Adik di mana? Sebagaimana kita semangat sama orang kaya. Kalau jumpa sama orang kaya, mak bukan main lagi. Kalau nampak orang fakir, langsung ambil masker. Kalau begitulah engkau, wahai penuntut ilmu, sifatmu, padahal yang fakir itu hamba Allah, yang kaya itu pun hamba Allah juga. Malah yang fakir itu dekat dengan Allah, yang kaya itu kadang jauh dari Allah. Tiba-tiba sama yang fakir kau cuek, sama yang kaya bukan main sambutanmu, maka campakkan semua ilmumu ke bawah tanah, tak ada gunanya. Diriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, "Li an aqa'a min fawqi qasrin." Aku jatuh dari istana yang megah, saat tahattam, lalu kemudian aku menghantam, hancur, lebur, pecah, berkecai, berkeping. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min mujalasatil ghani, daripada duduk-duduk sama orang-orang kaya itu. Ya anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, iyyakum wa mujalasatil mauta. Iyyakum wa mujalasatil mauta. Jangan sampai kalian duduk-duduk sama mayat. Kenapa orang kaya disamakan dengan mayat? Karena hati mereka lalai kepada Allah. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang kaya yang sibuk menghitung berapa hartanya, berapa kebunnya, berapa, itu disamakan dengan orang mati. Jangan duduk sama orang mati, sama berkawan sama zombie. Gila. Ya Rasulullah, wa manil mauta? Siapa yang kau maksud orang kaya itu ya Rasulullah? Al-aghniya. Itulah orang-orang kaya yang lalai kepada Allah. Tapi ini makanya mengkaji hadis jangan sepotong-sepotong. Lihat juga, la hasada illa fisnataini, tak boleh hasad kecuali kepada dua. Rajulun atahullahu malan, ada orang yang diberi Allah harta, dengan hartanya itu dia bersedekah pagi, siang dan malam, maka kau mesti ingin jadi orang kaya itu. Makanya jangan nyampaikan hadis satu-satu. Seimbang. Orang kaya apa yang ini maksud? Orang kaya yang lalai. Jama'a malau wa'addadah. Kerjanya jama'a ad-dada. Jama'a ad-dada. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, sesak mati. Ada satu kenikmatan bagi orang kaya itu ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Qila li Rabi' bin Khaisam. Dikatakan kepada Rabi' bin Khaisam, qad ghala as-si'r. Ini harga barang-barang sudah naik, Tuan Rabi. Harga beras naik, harga minyak naik, ini naik, semua naik. Kata Imam Rabi, nahnu ahwanu 'ala Allah min an yuji'ana, innama yuji'u awliya'ah. Kita lebih hina dalam pandangan Allah untuk dibuatnya lapar. Innama yuji'u awliya'ah. Sedang wali-wali Allah pun lapar. Kita ini bukan ada apa-apaan. Lalu apa yang kita takutkan? Kita sudah terbiasa lapar, kata dia. Tak ada takutnya. Sekarang orang sudah takut duluan. Belum terjadi, tapi ketakutannya sudah. Gara-gara ketakutan yang melampaui batas, akhirnya turun imun. Inilah dia kata corona. Sebetulnya penyakitnya itu biasa aja. Saya pergi ke rumah sakit. Ustaz Somad, iya Pak. Bapak apa? Saya antar mertua saya. Loh, apa sakitnya Pak? Tapi kemarin sehat. Itulah dia sehat. Terus datang dia ke rumah sakit. Dibilangnya, Pak, kaki saya sakit. Datang dokter. Kata dokter, kaki ibu sakit. Nanti akan luka, tak sembuh-sembuh. Nanti ini akan diamputasi. Padahal baru sakit sedikit. Gula ibu tinggi ini nanti kalau luka ini akan diamputasi. Akhirnya, itulah masuk ICU sekarang. Ya sebetulnya penyakit itu biasa aja. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi apa? Rasa takutnya. Ketika takut, down, masuklah. Ibrahim bin Adham berkata, "Talabna al-faqra fastaqbalna al-ghina." Kami bolak-balik minta fakir. Yang
datang kaya. Wa talaban nasul ghina fastaqbalahumul faqr. Banyak pula lah manusia ini minta kaya, yang datang fakir. Kami bolak-balik minta fakir. Bolak-balik pula dunia itu datang kepada kami. Bolak-balik kami menolak dunia itu, dia datang pada kami. Ada pula orang minta dunia, fakirnya datang. Dari mana ucapan ini? Dari hadis. Kalau akhirat kau cari, dunia itu datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Ahmad bin Ali, dari Hasan bin Alawi, dari Yahya bin Mu'az, mal faqru? Apa fakir itu? Khauful faqr. Apa fakir itu? Ketika kau takut fakir, berarti kau sedang fakir. Takut betul fakir. Badan sehat, rumah besar, duit banyak, kerja ada, tapi takut fakir. Itulah yang fakir itu. Kenapa enggak sedekah, Pak? Nanti enggak miskin kita susah. Takut fakir. Jadi sebetulnya sekarang ini banyak orang mentalnya fakir. Duitnya banyak, tabungannya banyak, tapi mentalnya fakir. Tila, mal ghina. Apa kaya itu? Al-amnu billah, merasa aman bersama dengan Allah. Itulah kaya. Jadi sekarang banyak orang yang nampaknya kaya tapi sebenarnya fakir, dan banyak orang yang kita tengok fakir sebetulnya dia adalah kaya. Laisal ghina bi kathratil 'arad, kata Nabi. Orang yang kaya itu bukan yang barang-barangnya banyak. Wa innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu adalah merasa cukup. Hidup ini kan cuma cukup. Cukup makan, cukup tidur, cukup. Banyak orang kaya tak cukup tidur. Banyak orang pejabat tak cukup makan. Aneh hidup ini. Dicari duit pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba diantarkan ke rumah sakit Singapura. Diantarkan ke rumah sakit Inggris. Kemana Bapak Anu? Udah lama gak nampak sebulan. Ngantarkan duit ke rumah sakit Inggris. Lucu manusia ini. Lucu manusia ini. Aku mendengarkan guruku berkata, dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Al-Jariri, dari Abu Bakar, dari Ibnul Qurain, innal faqira as-sadiqa la yahtariza min al-ghina hadran an yudkhilahu al-ghina ay yadkhalahu al-ghina fayufsidu alayhi faqra. Orang yang fakir sebenar fakir, dia takut rasa cukup itu ada dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya sehingga merusak fakirnya. Aku fakir, aku fakir, aku fakir, aku butuh Allah, aku butuh Allah, aku butuh Allah. Dia takut rasa itu hilang dari hatinya sehingga muncul rasa aku cukup, aku tak perlu. Petani itu fakir. Kenapa petani itu fakir? Begitu benih itu dia tanam di dalam tanah, maka dia fakir kepada Allah, turunkanlah hujannya Allah supaya benih pecah. Setelah pecah, takut datang diserang babi. Setelah berbuah, takut dimakan burung. Setelah mau dipetik, takut tak laku. Senantiasa dia fakir. Tolonglah ya Allah. Orang sekarang tak rasa fakir. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, gaji masuk. Tak ada lagi fakir. Merasa cukup. Aku takut rasa cukup itu ada dalam hatiku sehingga aku lupa pada Allah. Kama annal ghaniya yahtarizu minal faqri hadran ayyadkhula alaihi fayufsidu alaihi ghina. Sebagaimana orang yang merasa cukup itu takut dia rasa fakir itu ada dalam hatinya sehingga merusak ghina. Lalu mana yang perlu kita tulis? Al-faqiru ila afwi rabbihil aliyil qadir. Kita ini fakir, maka disebut nahnul fuqara'u ilaik. Kami ini fakir, tapi bukan kepada manusia. Kita fakirnya kepada Imam Abu Hafs pernah ditanya, bimadza yuqaddamul faqiru ala rabbih? Kenapa orang fakir itu lebih didulukan? Imam Abu Hafs menjawab, wa ma lil faqiri ay yuqaddamu bihi ala rabbih ta'ala siwa faqir. Kenapa orang fakir itu lebih didulukan daripada yang lain? Karena dia hanya butuh Allah. Tak ada harapannya lagi kecuali hanya pada Allah. Maka didulukan Allah dia. Kau kemarin berharap pada hartamu, aku didatangi harta. Kau kemarin berharap pada jabatanmu, aku di jabatan. Ini hambaku ini tak ada berharap kecuali hanya kepada aku. Aku dulukan dia, kata Allah.
Allah mengirimkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Aturidu ayyukunu laka yaumal qiyamati mislu hasanatin nas ajma'. Dikumpulkan semua kebaikan-kebaikan manusia ini dikumpulkan. Mau tak kau punya semua kebaikan? Naam. Mau. Udil marid, jenguk orang sakit. Wa kun li siyabil fuqara faliyan. Jadilah engkau menjadi pakaian bagi orang fakir. Faja'ala Musa alaihissalam ala nafsihi fi kulli syahrin sab'ata ayyamin. Maka Nabi Musa alaihissalam setiap 1 bulan mengkhususkan 7 hari untuk berkeliling menjumpai orang fakir. Yufli thiyabahum, mengurus pakaian mereka, berkeliling dan mengurus pakaian mereka. Wa ya'udul mardah, dan menjenguk orang-orang sakit. Imam Sahal bin Abdullah berkata, khamsatu asya' min jauharin nafs. Ada 5 hal permata jiwa. Ada 5 hal permata jiwa. Pertama, faqirun yuzhirul ghina. Orang fakir tapi memperlihatkan dirinya mampu. Apa itu? Jangan minta kepada manusia, mintanya hanya kepada Allah. 2, ja'i'un yuzhirus syaba'. Orang lapar tapi nampaknya kenyang. Yang ceritakan lapar kita pada orang. Maka saya kalau ada kawan atau jamaah nanya, Ustaz udah makan? Tak pernah saya bilang belum. Ustaz udah makan? Udah. Kalau dia memang betul mau ngajak makan, tak tanya aja, langsung aja. Mau ceramah, mau jumpa, mau ceramah, mau kawan, mau siapapun itu, asal nanya aja, udah makan? Udah. Oh kalau gitu Ustaz bohong? Enggak, makan pagi, makan semalam. Kalau dia serius mau ngasih, tak ditanya ya gitu, langsung aja, ayo makan. Wa mahzunun yuzhirul farh. Orang yang dalam keadaan sedih, tunjukkan kita bahagia. Yang tunjukkan kesedihan kita pada orang. Tak semua orang ikut sedih nengok kesedihan kita. Banyak juga orang senang nengok kita sedih. Cobalah update statusnya. Wa rajulun bainahu wa baina rajulin adawah. Ada seseorang yang punya permusuhan dengan seseorang. Yuzhirul mahabbah. Nampak kau musuh, tapi tunjukkan bahwa kau cinta dan sayang. Oh kalau gitu munafik? Enggak. Benci kau sama orang musuh? Tak ada benci. Sebesar ujung rambut pun tak ada benci? Enggak. Terus apa? Kasihan. Betapa musuh-musuh kita itu jiwanya kerdil. Wa rajulun yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yuzhiru dha'fan. Puasa siang, qiyamul lail malam, tapi tak nampak lemah. Cerahkan wajahmu, terangkan matamu, tegakkan dadamu, melangkah tegap. Walaupun kau tahajud malam, walaupun kau puasa siang. Ini kadang kita tertipu. Makan kuat, tidur lelap, gaya lemas. Apalah, nampilan menipu. Imam Bishr bin Haris berkata, afdalul maqamat, stasiun yang paling afdal, i'tiqadus sabri 'alal faqri ilal qabr. I'tiqadus sabri 'alal faqri ilal qabr. Sabar menghadapi kefakiran sampai ke liang kubur. Lama sampai ke liang kubur? Enggak, bukan lama ke liang kubur. Tengoklah hidupnya. Coba renung-renungkan. Sekarang 2020. Coba bayangkan tahun 2000. Pejamkan mata, bayangkan tahun 2000 waktu itu di mana? Betapa cepatnya waktu itu. Tahun 2000 di mana? Ngupas bawang pakai helm. Tahun 2000. Sekarang 2020. Bayangkan dari 2020 ini ke 2040. Oh cepatnya berarti. Mati. Saya mati insya Allah 2040. Umur 63. Kalau sampai.
Sama bulan Mei juga. Bulan Mei 2040. 20 tahun lagi. Tahun 2000 dulu, tahun 2000. Ramai-ramailah naik taksi berdesak-desakan mau ke rumah Sayyid Muhammad bin Alawi. Habis sholat maghrib jumpa. 20 tahun. Waqala Zunnun, Imam Zunnun berkata, alamatu sukhtillah al-'abdi, di antara tanda murka Allah kepada seorang hamba. Oh, dia itu sakit-sakitan di murka Allah. Belum tentu. Boleh jadi Allah sayang, dengan sakit dia bertasbih. Oh, dia usahanya bangkrut, dibenci Allah. Belum tentu. Boleh jadi dengan bangkrutnya itu Allah menghapuskan dosanya. Apa tanda Allah murka dengan seseorang? Khaufuhu minal faqri, takut fakir. Imam Syibli berkata, adna alamatil faqr, tanda fakir yang paling minim. Allau kanatid dunya bi asriha li ahadin fa anfaqaha fi yawmin thumma khatara bi balihi an law amsaka minha qutu yawmin ma sadaqa fi faqri. Seandainya dunia beserta isinya punyaku, lalu kugunakan satu hari, habis. Terlintas dalam hatinya, seandainya aku menggenggam makanan satu hari, seandainya aku punya makanan untuk satu hari saja, ma sadaqa fi faqri, itu sudah cukuplah. Tapi belum juga sampai ke tingkat fakir. Punya itu, punya ini, punya semuanya dalam satu hari, semuanya itu dipakaikan untuk fisabilillah. Bam, yang cukup bagiku hanya cukup untuk makan sehari, cukup untuk, itu pun tak perlu makan pagi, makan siang, makan malam, karena mereka banyak puasa. Cukup untuk sahur sama buka jadilah. Shadaqah fi faqr. Itu insya Allah sudah ada tanda-tanda benar fakir. Itulah tanda yang paling minim. Ibarat signal satu mata. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Abdullah Ar-Razi, dari Abu Muhammad bin Yasir, dari Ibnul Jala. Aku bertanya kepada guruku tentang fakir. Tuan guru, apa itu fakir? Masa kata dia diam. Hatta khala, sampai dia pergi. Summa dhahaba wa raja'a an qarib. Pergi dia, kemudian datang lagi. Kemudian setelah itu dia berkata, kana indi arba'atu dawanik. Saya punya 4 dawanik. Satu danik itu 1/6 dirham. Saya punya 4 dawanik. Satu dawanik 1/6 dirham. Fastahyaitu minallah an atakallam fil faqri. Aku malu berbicara tentang fakir. Wa akhrajtuha. Lalu kemudian ku keluarkan semua 6 dawanik itu. Summa qa'ada. Lalu kemudian barulah dia duduk dan bicara tentang fakir. Tuan guru, tolong jelaskan tentang fakir. Pergi dia. Udah pergi, datang lagi. Kenapa Tuan guru? Aku tadi ada megang duit 6 dawanik. Aku tadi punya 4 dawanik. Satu dawanik itu 1/6 dirham. Udah aku keluarkan semua, baru aku cerita tentang fakir. Aku malu berbicara tentang fakir pada Allah, padahal aku masih punya duit 4 dawanik. Ustaz Somad, kok berani ngomong tentang fakir? Saya tak ada ceramah tentang fakir, saya kan bacakan kita. Al-Mukarram Ustaz Lahmuddin Nasution, doktor, disebut dengan Imam Syafi'i berjalan, almarhum. Dia tak mau ngajar kalau tidak baca kitab. Jadi kemana-mana ngajar, baca kitab. Pas ditanya orang, kenapa Tuan Guru baca kitab? Tak mau ceramah bebas, supaya nanti lepas ditanya Allah Ta'ala di akhirat. Kenapa? Bacakan kitab, paling selamat. Allah mau menyelamatkan kita, dibuatnya ini, akhirnya lockdown, baca kitab. Aku mendengar guruku berkata dari Abdullah bin Muhammad Ad-Dimashqi, dari Ibrahim bin Maulid. Dia berkata, aku bertanya kepada Imam Ibnul Jalla, kapan orang itu layak disebut fakir? Apa kata gurunya? Menjawab, idza lam yabqa alaihi baqiyatun min. Kalau tak tersisa apapun lagi. Kaifa dzak? Bagaimana? Idza kana lahu falaysa lahu wa idza lam yakun lahu fa huwa lahu. Kapan orang itu disebut fakir? Kalau tak ada lagi pada dia apapun, sampai nama fakir itu pun tak ada lagi pada dia.
barulah dia disebut fakir sampai ke hakikat fakir. In kana lahu falaysa lahu. Kalau masih ada nama pada dirinya, maka berarti dia belum fakir. Karena fakir kita ada apapun hanya Allah SWT. Tidak ada riwayat syihatul fakir. Kapan fakir itu benar? Alla yastaghnil faqiru fi faqrihi bi syai'in illa biman ilaihi faqru. Ketika orang tidak pernah merasa cukup dan dia selalu merasa butuh sepanjang hidupnya kepada yang paling layak dia untuk merasa butuh. Siapa itu? Allah. Saya ini Pak Ustadz perlu betul saya ini. Perlu sama siapa? Sama Pak Bupati. Nah, belum. Saya perlu betul saya ini Pak. Sama siapa? Sama Pak Ustadz saya perlu. Belum. Kepada siapa? Illa biman ilaihi faqruhu. Kepada dia saja. Kepada siapa itu dia? Allah. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, izharul ghina fil faqri ahsanu minal faqr. Menunjukkan diri mampu padahal perlu itu lebih baik daripada sifat fakir itu sendiri. Tunjukkan dirimu mampu. Jangan lemah. La ta'jaz. Tunjukkan dirimu mampu. Tunjukkan dirimu punya. Jangan jatuhkan mental. Jangan hinakan diri di hadapan makhluk. Aku mendengar Muhammad bin Allah As-Sufi berkata dari Hilal bin Muhammad, dari An-Naqash, dari Bannan Al-Misri. Aku berada di kota Makkah dulu. Ada anak muda di depanku. Lalu kemudian tak lama datang seseorang membawa satu kantong duit dirham dan diletakkannya di depan anak muda itu. Anak muda itu berkata, la hajata li fi. Aku tak perlu duit dalam kantong. Farriqhu 'alal masakin. Bagikan duit dalam kantong ini kepada fakir miskin. Malam makan al-isya. Begitu masuk waktu isya, raaitu fil wadi. Begitu masuk waktu isya, kulihat dia di lembah mencari makanan. Aqultu law tarakta li nafsika mimma kana ma'aka syai'an. Tadi kau bukan main lagi lagaknya. Saya tak perlu uang ini, bagikan ke fakir miskin. Sekarang kau cari makan. Kenapa kau tidak ambil agak sekeping dua keping untuk diri? Apa jawab dia? Lam a'lam anni a'ishu ila hadzal waqt. Aku tak tahu kalau aku hidup sampai waktu isya ini. Kenapa tak kau simpan agak dua keping untuk beli makanan? Lam a'lam anni a'ishu ila hadzal waqt. Siapa yang tahu aku hidup sampai waktu isya ini? Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Ali bin Bundar As-Sayrafi, dari Mahfuz, dari Abu Hafs, ahsanu ma yatawassalu bihil abdu ila maulahu dawamal faqr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang beriman bertakwalah kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah, mintalah kepada Allah dengan wasilah. Ya Allah, kabulkanlah doaku berkat sedekahku, bagus. Ya Allah, kabulkanlah doaku berkat aku berbakti pada orang tuaku, bagus. Tapi yang paling afdal apa itu? Aku hanya fakir kepada Engkau ya Allah. Nah, itu yang paling bagus. Ala jami'il ahwal, dari semua amal. Wa mulazamati sunnati fi jami'il ahwal. Berpegang teguh kepada sunnah dalam semua kondisi, dalam semua amal, af'al. Wa talabul quti min wajhil halal. Dan mencari makan dari cara yang halal. Ahsanu ma yatawassalu bihil 'abdu ila maulahu dawamul faqri ilaihi ala jami'il ahwal wa mulazamatus sunnati fi jami'il af'ali wa talabul quti min wajhi halalin. Sami itu yaqul, aku mendengar guruku berkata dari Abul Faras Al-Warsani, dari Fatimah saudari perempuan Abu Ali Ar-Ruhbari, dari Abu Ali Ar-Ruhbari. Ada empat di zaman mereka. Satu, la yaqbal minal ikhwan wala minas sultan syai'an. Tak mau nerima apapun dari kawan maupun dari raja. Kawan ngasih dia tak mau, raja ngasih pun dia tak mau. Wa huwa Yusuf bin Asbad. Dia adalah Imam Yusuf bin Asbad. Yang kedua, dia adalah Yusuf bin Asbad. Warasa min abihi 70,000 dirham. Meninggal bapaknya, bapaknya meninggalkan harta warisan 70,000 dirham. Walam ya'khudh minha syai'an, tak diambilnya walau sedikit. Wa kana ya'mal khaws bi yadihi. Dia bekerja mencari nafkah dengan tangannya sendiri.
Satu lagi, yaqbalu minal ikhwan wa sultan jami'an. Dari kawan dia mau nerima, tapi dari sultan mau juga. Ada kawan ngasih, ambil. Dikasih sultan, ambil juga. Dia adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Abu Ishaq Al-Fazari. Ad-din fakana ya'khudhuhu minal ikhwan. Diambilnya yang dari kawan-kawannya itu yunfiqu fil masturin alladzina la yataharrakun. Diberikannya kepada orang-orang miskin susah yang tak bisa cari makan. Walladzi ya'khudhuhu minas sultan, yang diambilnya dari sultan, kalau ada sultan ngasih dia duit, diambilnya yukhrijuhu ila mustahiqihi min ahli Tarsus. Diserahkannya kepada yang mustahik dari penduduk Tarsus. Tarsusi itu dari Tarsus. As-salis ya'khudhu minal ikhwan wa la ya'khudhu minas sultan. Kalau kawan-kawan ngasih diambil, tapi kalau raja ngasih dia tak mau. Nah, ini adalah Abdullah bin Mubarak. Makanya ya'khudhu minal ikhwan, dia ambil dari temannya, wa yukafi, tapi dia balas. Kalau ada kawan yang ngasih diterimanya, kemudian dia balas. Orang yang keempat, ya'khudhu minas sultan wa la ya'khudhu minal ikhwan. Kalau ada raja yang ngambil, yang ngasih dia ambil, tapi kalau kawan-kawan dia tak mau. Ini Imam Makhlad bin Husain. Dari raja dia mau, dari kawan tak mau. Imam Makhlad kata dia as-sultan la yamun wal ikhwan yamunnun. Kenapa kau ambil dari sultan? Sultan itu tak ada lagi keinginan-keinginannya, sedangkan kawan-kawanmu masih ada keinginan. Maka yang dari sultan kau ambil, dari kawan-kawan tak kau ambil. Kita yang kelima, apa pun kita ambil. Maka kita tak masuk sini. Al-khamis ya'khudhu min kulli syai' wa ya'kulu min kulli syai' wa huwa Abdus Samad. Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata dalam satu khabar disebutkan, man tawadha'a li ghina bi ajli ghinahu dhahaba thulutsani. Man tawadha'a li ghaniyin bi ajli ghinahu dhahaba thulutsani. Siapa yang rendah diri kepada orang kaya karena kekayaan orang itu, maka 2/3 agamanya sudah hilang. Kita kalau sholat itu merasa di depan Allah atau di samping orang kaya? Sholat tarawih nih di masjid, kebetulan ada orang kaya di samping. Allahu Akbar. Kita sedang merasa di depan Allah atau di samping orang kaya? Kalau kita merasa di samping orang kaya, karena kayanya 2/3 agama kita. Itu maka kalau saya undangan-undangan kemana-mana, kalau ada orang kaya, ada pejabat situ, saya tegak kepala saya naikkan kaki saya. Karena kalau saya hilang 2/3 agama saya. Bangkitkan. Lirina, li ajli rina. Tapi ada orang kaya, segan kita sama dia. Ada orang kaya yang kita segan, sudah membangun 120 masjid. Segan kita. Bukan karena rinahu, bukan karena kayanya, tapi karena sedekahnya. Innama kana dzalika li anal mar'a biqalbihi wa lisanihi wa nafsihi. Kenapa begitu? Karena orang itu dengan hatinya, dengan lisannya, dengan dirinya, fa idza tawadha'a li ghaniyin bi nafsihi wa lisanihi, kalaulah rendah diri pada orang kaya karena dirinya, karena lisannya, dhahaba sulusa dini, hilang 1/3 agama. Dhahaba sulusa dini, fala wi'taqada dhahaba sulusa dini. Fala wi'taqada, kalau seseorang itu meyakini fadlahu biqalbihi, kama tawadha'a lahu bilisanihi wa nafsihi dhahaba dinuhu kulluhu. Kalau sampailah kita rendah diri pada orang kaya, tidak hanya pada ngomong kita, tidak dari gaya kita, sampai hati kita pun merasa jatuh dekat orang kaya tadi, dhahaba dinuhu, hilanglah agama. Qila
Ada riwayat menyebut aqallu ma yalzimul faqiru fi faqrihi arba'atu asya. Seminim-minimnya orang fakir itu punya 4. Seminim-minimnya, sesikit-sedikitnya orang fakir itu punya 4. Pertama, ilmun yasusu. Mesti punya ilmu. Karena kalau orang fakir tak punya ilmu, nanti disesatkan setan. Yang kedua, wara'un yahjuzuhu. Ada bentengnya. Apa bentengnya? Wara'. Menjaga diri dari yang haram, takwa. Menjaga diri dari yang syubhat, wara'. Yaqinun yahmiluhu. Punya keyakinan yang kuat. Karena kalau tak yakin, stres. 4, zikrun yu'nisuhu. Zikir yang menenangkan dirinya. Karena kalau tak zikir, galau. Qila, ada riwayat menyebut, man aradal faqra risara fil faqri mata faqiran. Siapa yang ingin fakir karena kemuliaan fakir, matinya fakir. Kita ingin fakir itu bukan karena ingin dipuji-puji, diagung-agung. Oh, itu hati-hati kok, itu orang fakir itu. Nah, itu kalau begitu mati fakir. Lalu kita ingin fakir itu apa? Supaya hati kita hanya tergantung pada Allah. Wa man aradal faqra li alla yastaghila 'anillah. Nah, ini yang betul. Siapa yang ingin fakir supaya hatinya tidak sibuk memikirkan yang lain, hanya memikirkan Allah, mata ghaniyan, maka matinya dalam keadaan berkecukupan. Qala al-Muzayyan, Imam Muzayyan berkata, kanat turuqul muwassilatu ila Allah aksar min nujumis sama. Banyak jalan menuju Allah. Ada melalui jalur ini, ada melalui jalur ini, ada melalui jalur ini, ada melalui banyak jalan menuju Allah. Fama baqiya minha tariqun illa tariqul faqri. Tapi jalan yang paling cepat, paling sahih adalah melalui jalan fakir. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Husain bin Yusuf Al-Qazwaini, dari Ibrahim ibn Muwallib, dari Hasan bin Ali, dari Imam An-Nuri. Na'tul faqiri, apa sifat orang fakir itu? As-sukunu indal adam wal ithar indal wujud. Ketika tak ada, tenang. Ketika ada, berbagi. Ustaz, saya ketika ada, sabar. Ketika tak ada, sabar. Ketika ada, syukur. Nah, itu biasa aja. Yang hebat itu apa? Ketika tak ada, tenang. Ketika ada, berbagi. Imam Shibli ditanya tentang hakikat fakir. Alla yastaghnil 'abdu bi syai'in dunallah. Jangan sampai merasa cukup dengan sesuatu melainkan hanya dengan Allah. Jangan merasa cukup dengan jabatan, jangan merasa cukup dengan keluarga, jangan merasa cukup dengan sehat, jangan merasa cukup dengan tabungan, jangan merasa cukup dengan kekuasaan, jangan merasa cukup dengan harta. Dunallah. Aku mendengar guruku berkata dari Mansur bin Khalaf Al-Maghribi, Abu Sahal Al-Khashab Al-Faqih Al-Kabir berkata, Al-faqru faqrun wa dhullun. Fakir itu kata dia faqrun wa dhullun. Al-faqru faqrun wa dhullun. Fakir itu adalah fakir dan kehinaan. Qultu la, bal faqrun wa izzun. Fakir dan kemuliaan. Kata dia faqrun wa thariyun. Fakir tapi juga sari, punya harta benda. Qultu la, bal faqrun wa arshun. Tidak. Akan tetapi fakir dan arsh. Arsh singgasana, tinggi derajatnya. Dia memang fakir, tapi tidak loyo. Dia memang fakir, tapi tidak lesu. Dia memang fakir, tapi tidak rendah diri. Kenapa? Karena bagi dia yang tinggi, agung, mulia hanya Allah. Jangan mentang-mentang fakir lalu melihat orang kaya ngences. Fakir melihat orang pejabat lalu down. Tidak. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Su'iltu an makna." Aku pernah ditanya tentang makna ucapan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja fakir itu menjadi kafir. Faqultu afatu syai'i wa dhidduhu ala hasabi fadilatihi wa qadrihi. Cacat dan lawannya itu sesuai dengan kemuliaannya. Fakullama kana fi nafsihi afdal fadidduhu wa afatu anqas. Kalau sesuatu itu lebih utama, maka lawannya adalah lebih rendah. Seperti iman. Iman tinggi, lawannya kafir.
rendah. Falamma kana al-khataru 'ala al-faqri al-kufru billah, ketika terlintas di hati seseorang bahwa fakir itu adalah alal khatari alal kufri, terlintas di hati seseorang fakir, al kufru billahi dalla ala annahu asyraful awsaf. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja fakir menjadi kafir. Apa maksudnya? Ada sifat, ada lawan. Iman lawannya apa? Kafir. Kalau yang tinggi itu iman, yang rendah itu adalah kafir. Kalau terlintas di hati seseorang, falamma kana al-khataru 'ala al-faqri al-kufru billah dal ala annahu asyraful awsaf, maka pada saat itu orang yang merasa dirinya fakir, ketika seseorang merasa dirinya fakir, maka insya Allah selamatlah dia. Fakir yang dimaksud di sini bukan fakir hanya butuh kepada Allah, tapi kalau ketika fakir di situ dia butuh kepada selain Allah, berhajat kepada selain Allah, maka lawan daripada itu adalah kafir, kufur, karena sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu asyraful awsat, sifat yang paling mulia adalah al-faqru ilallah. Jadi kalau begitu fakir itu dua. Satu al-faqiru ilallah, satu lagi al-faqiru ila ghairillah. Fakir kepada Allah, hanya butuh kepada Allah. Yang satu lagi fakir ila ghairillah, fakir kepada harta, fakir kepada kuasa, fakir kepada jabatan, fakir kepada makhluk. Nauzubillah. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Nasr Al-Marwi, dari Al-Murta'ish, dari Imam Junaid, idza laqital faqira fa'alqihi birrifqi, kalau kau jumpa orang fakir maka temani dia dengan baik. Wala talqahu bil ilmi, jangan kau kasih dia ilmu. Fa inna rifqa yu'nisuhu, karena kelembutanmu akan menenangkan dia. Wal ilmu yuhisuhu, ilmumu akan membuat dia tidak nyaman. Faqultu lahu ya Abul Qasim, wa hal yakunu faqirun yuhisuhu al ilmu? Apakah ada orang fakir itu tidak nyaman dengan ilmu? Naam. Ya. Al-faqiru idza kana shadiqan fi faqrihi, kalau orang fakir itu benar, fatarahta alaihi ilmaka, lalu kau berikan ilmumu kepada dia, dzaba, ilmu itu akan larut, kama yazubur rasas 'alan nar, sebagaimana larutnya timah di dalam api. Kau ketemu sama orang fakir, lalu kau ceramahi pula dia, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tak ada gunanya ilmu itu, karena ilmu kau itu seperti timah yang melesat, begitu sampai ke dia di api yang membara, larut, hancur macam lilin. Aku mendengar guruku berkata dari Abu Abdullah Ar-Razi, aku mendengar Muzaffar Al-Qaramsini berkata, al-faqir huwallazi la yakunu lahu ila Allah hajah. Orang fakir adalah la yakunu lahu ila Allah hajah, dia tak ada permintaan apa-apa kepada Allah. Kita masih banyak betul minta sama Allah. Sampai malaikat yang bawakan doa kata ini, banyak kali dulu doa kau ini. Sholat sikit, puasa sikit, zikir sikit, doa banyak. Mereka ini zikir banyak, puasa sunat banyak, sholat sunat banyak, doa tak ada. Man syawalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir dengan aku, a'taituhu, maka aku berikan dia khairan, lebih baik daripada yang diminta orang tua. Masya Allah. Imam Abul Qasim berkata, al-lafzu fihi rumut liman sami'an. Ini kalimat ini pelik, rumit memahaminya bagi orang yang mendengarnya ala wajhil ghaflah, kalau lalai, kalau tak ngerti apa yang dimaksud. Wa inna ma asyara qailuhu ila sukutil mutalabat wa intiqa'il ikhtiyar. Dia tidak lagi ada permintaan-permintaan karena dia sudah suci bersih. Waridha bima yajrihi al-haq, dia ridha menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makamnya sudah makam ridha. Ibnu Khafif berkata, al-faqru alamul imlak wa khuruju an ahkamis sifat. Fakir artinya tidak ada rasa memiliki.
Kalau kita tidak paham fakir, nanti kita katakan Imam Malik bin Anas tidak sampai ke makam ini. Nanti kita katakan Imam Hanafi tidak sampai ke makam ini, karena Imam Malik dan Imam Hanafi kaya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal biasa, sederhana. Dia punya, tapi ada imlak, tak ada kemelekatan dalam hatinya, tak ada rasa memiliki. Wal khuruj min ahkamis sifat, sudah keluar dari hukum-hukum sifat yang normal seperti biasa. Dianggapnya itu hanya ujian aja dari Allah. Bapak, ini rumah Bapak, titipan Allah. Ini kendaraan mobil Bapak, titipan Allah. Waktu diambil Allah, begitu juga responnya. Kemarin yang Pak, udah diambil Allah. Banyak juga orang sekarang, ini punya Pak, titipan Allah. Begitu lenyap, mau ngamuk. Aduh, tapi titipan Pak. Orang kalau titipan. Kita sedang duduk di warung. Tiba-tiba datang orang menitipkan emas sekilo. Pak, beli emas sekilo sebentar ya. Bapak lama lagi di sini. Ya, sampai azan maghrib lah, nunggu buka puasa. Nah, ini kutitip ya? Ya. Nanti ku ambil Pak ya. Tiba-tiba diambilnya lagi. Marah nggak kita? Tidak, titipan. Gimana orang ini kadang mulutnya belum sampai ke makom itu. Ini apa? Bukan punya kita, ini titipan Allah. Begitu hilang, mau ngamuk. Lucu orang-orang. Qala Abu Hafs, la yasihu li hadan al-faqr hatta yakuna al-ata' ahabbu ilaihi min al-akhdh. Tidak boleh orang mengaku punya sifat fakir sampai dia lebih suka memberi daripada mengambil. Oh, itu fakir itu Pak Ustaz. Itu hebat dia itu. Sudah sampai ke makam fakir itu. Semua diambil. Bantuan-bantuan PSBB habis 2 paket. Dari Bang Rio Kepri 3 kupon. Walaysa sakha'u ayyu'ti al-wajidul mu'adimah. Innama sakhahu ayyu'ti al-mu'adimu al-wajidah. Orang yang dermawan itu bukanlah orang yang ada memberi yang tak ada. Bukan itu. Orang yang dermawan itu adalah orang yang tak ada bisa memberi yang ada. Makanya kata Nabi, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Berikanlah sebelah biji kormamu menjadi penghalang kau dari api neraka. Sebelah korma. Kenapa sebelah? Karena memang cuma itu yang ada. Cuma sebelah korma itu ada. Belah 2. Sebelah kedua sebelah. Sekarang orang banyak sanggup ngasih kurma bungkus-bungkus. Nah, memang banyak, lebih-lebih. Ini Pak Ustaz ada kurma 3 karton. Banyak kali. Yang tahun lalu belum habis. Aku mendengar guruku Muhammad ibn Husain dari Abdul Wahid ibn Bakr, dari Ad-Duqi, dari Ibn Jala. Laula syarafut tawadu'i lillahi lakana hukmal faqiri. Lakana hukmul faqiri idza masya ayatawakhtar. Kalaulah bukan karena kemuliaan tawadhu kepada Allah, pastilah orang fakir itu boleh berjalan dengan rasa angkuh dan Allah. Ayatawakhtar, jalan dengan bukan karena sifat tawadhu, orang fakir itu boleh. Kenapa dia boleh? Karena dia tak perlu kepada apa-apa. Dia tak perlu berhajat kepada apa-apa. Maka dia layak untuk sombong di atas muka bumi. Tapi pun dia tak sombong. Kenapa? Karena dia tawadhu. Imam Yusuf bin Asbat berkata, "Mundu arba'in sanah ma malaktu qamisan." Sudah 40 tahun aku tak pernah punya 2 baju gamis. 40 tahun. Jadi yang ada itu sedekah. Diberikan Allah sedekah. Gimana Ustaz ini ceramah tentang fakir, bajunya tiap malam ganti. Baju was original. Was original. Sebelum kita di komen orang, kita komen dulu. Qala ba'dhum, sebagian orang berkata, ra'aitu ka'annal qiyamata qad qamat. Aku lihat dalam pandanganku seakan-akan kiamat terjadi. Kulihat kiamat seperti terjadi. Wa qila adkhalu Malik bin Dinar. Ketika kiamat sudah terjadi, maka dimasukkanlah Imam Malik bin Dinar
Muhammad bin Wasi ke dalam surga. Lalu kulihat siapa yang lebih dulu masuk surga. Muhammad bin Wasi lebih dulu masuk surga. Fasa'altu an sababi taqaddumihi, kutanya kenapa Muhammad bin Wasi lebih dulu masuk surga. Faqila li, dikasih jawaban, innahu kana lahu qamisun wahid. Karena Muhammad bin Wasi gamisnya satu. Malik bin Dinar, la Malik qamisan. Karena Malik bin Dinar qamisnya dua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat harta ghanimah banyak itu ketika meninggal dunia. Berapa harta ghanimah yang didapat Nabi itu, Pak Ustaz? 17 Ramadan tahun kedua hijrah, malah hari Jumat. Berapa harta rampasan perang? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Tidak kurang dari 50.000 keping dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Emas sekarang sudah naik 3 juta. Kita kalikan 50.000 keping kali 3 juta sama dengan tuh 23 150 miliar harta rampasan perang Badar. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi dapat jatah khumus 1/5, 20%. Berapa tuh? 30 M. Mana barang tuh waktu Nabi meninggal? Tempat tidurnya pun dari pelepah kurma. Dapat 30 M, datang Fatimah. Ya Rasulullah, Ali miskin, anak-anak kecil, tanganku tak tahan lagi membuat adonan tepung gandum. Kasihlah budak hamba sahaya nolong menimbakan air sama tepung gandum. Apa kata dia? Sebelum kau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Balik Fatimah, anak paling tersayang. Kalau anak gadis kita minta itu ada 15 miliar dirham. Saya cuma mau menjelaskan Nabi tidak miskin. Nah, ini perlu diluruskan. Ya, nanti habis pengajian ini semua jamaah mau miskin. Siapa yang mau sedekah? Artinya apa? Rasa kepemilikan, rasa ketergantungan, rasa kemelekatan itu yang dilepaskan dari dalam hati. Bisa dipahami dengan baik. Tidak nanti umat ini menjadi apatis. Umat ini menjadi tidak punya cita-cita. Imam Muhammad Al-Muhi berkata, Al-faqir alladhi la yara li nafsihi hajatun ila syai'in minal asbab. La yara li nafsihi hajatan ila syai'in minal asbab. Dia tidak melihat dirinya berhajat kepada sebab. Tak ada apa-apa. Imam Sahal bin Abdullah ditanya, mata yastarihul faqir? Kapan orang fakir itu merasa tenang istirahat? Kata Imam Sahal, idza lam yara li nafsihi ghairal waqti alladhi huwa fihi. Dia tidak melihat apa-apa dalam dirinya, yang dilihatnya hanya waktu. Waktu itu adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada dia. Itu aja yang dilihatnya, tak ada yang lain. Saat itu dia merasa tenang. Wa tadzakaru 'inda Yahya bin Mu'adz al-faqr wal ghina. Mereka membahas tentang fakir dan ghina kepada Imam Yahya bin Mu'adz. Kata Imam Yahya bin Mu'adz, la yuzanu ghadan lal faqir wal ghina. Besok tak ditimbang siapa yang fakir, siapa yang ghina. Wa innama yuzanu sabr wa syukur. Yang ditimbang itu adalah siapa yang sabar, siapa yang syukur. Yashkur atau yasbir.
Nanti di akhirat itu gimana antara yang fakir dengan bukan itu yang ditengok. Siapa yang bersabar, siapa yang bersyukur. Kalau kau kaya, kau bersyukur, berat timbanganmu. Kalau kau fakir, kau bersabar, berat juga. Sudahlah fakir, mengamuk-ngamuk aja, neraka jahanam lah tempat kau. Tidak, ada riwayat menyebut Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya, Allah kirimkan wahyu kepada Nabi, idza aradta an ta'rifa ridaya anka fanzur kaifa ridal fuqara'i anka. Kalau engkau mau tahu ridhaku pada dirimu, maka lihatlah bagaimana orang fakir ridha kepadamu. Pak Ustadz, saya ini diridhai Allah apa tidak ya? Kau mau tahu kau diridhai Allah apa tidak? Tidak, cari orang fakir. Kalau orang fakir itu ridha kepadamu, berarti Allah ridha kepadamu. Ridha Allah terletak pada ridha orang. Inilah kesempatan. Gimana orang fakir itu mau ridha? Rumahnya dicoret, rumah fakir. Kau ridha sama orang yang coret? Malu kali aku, Ustaz. Kenapa kau diam aja waktu rumah kau dicoret fakir? Daripada tak dapat sembako itu, Ustaz. Abu Bakar Az-Zaqqaq berkata, "Man lam yusahibhu taqi fi faqrihi akal al-haram al-mahdha." Kalau orang fakir tidak ada sifat takwa dalam dirinya, dia akan makan haram. Hati-hati. Hati-hati makan fakir. Kalau tak ada takwa dalam diri, akan makan haram. Nauzubillah. Sudahlah fakir, makan haram. Kalau ada orang kaya makan haram masih agak enak juga lah. Artinya masuk neraka juga, cuman agak enak duluan. Waqila, ada riwayat menyebut, kanal fuqara fi majlisi Sufyan. Orang-orang fakir di majelis Imam Sufyan Ats-Tsauri ka'annahumul umara, dibuat mereka seperti umara, seperti bupati, wali kota, presiden, menteri. Yang orang-orang fakir, sini maju. Yang fakir-fakir, maju. Begitu majelis ilmu. Majelis orang sekarang enggak. Yang fakir-fakir dekat tepi sendal. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Muhammad bin Muhammad Al-Farra dari Abu Bakar bin Tahir, "Man min hikamil faqir alla yakuna lahu raghbah fil dunya." Di antara hikmahnya fakir, dia tak ada keinginan di dunia. Fa'in kana wala budda, kalaupun dia mesti juga ada keinginan, fala tajawaza raghbatuhu kifayatan. Fala tajawaza raghbatuhu kifayatan. Kalaupun ada keinginan, hanya sekedar cukup aja. Ingin makan, cukup untuk tegak tulang belakang. Ingin minum, hilang haus supaya bisa baca Al-Fatihah sholat. Itu aja, tak lebih dari itu. Itu cukup aja. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami bersyair. Syairnya diriwayatkan dari Abdullah bin Ibrahim bin Ala, dari Ahmad bin Atha. Qalu ghadan al-'idu madza anta labis. Mereka berkata, besok hari raya kau pakai apa? Faqultu fal'atu salafun hubbuhu jur'an. Besok hari raya kau pakai apa? Maka aku jawab, pakaian yang dipakaikan Allah kepadaku itu sudah menghilangkan hausku. Faqrun wa sabrun huma saubaya tahtahuma. Fakir dan sabar adalah dua kain pakaian. Qalbun yara ulfahul a'yada wal jumu'ah. Hatiku melihat kelembutan hari raya dan pertemuan berkumpul dengan orang banyak. Ahral malabisi antal habiba bih. Pakaian paling layak engkau pakai adalah ketika engkau pakai untuk bertemu orang, untuk bertemu dia yang paling kau cintai, Allah SWT. Yaumut tazawuri fi thawbil ladzi khuli'a. Pada hari pertemuan, pada hari saling kunjung mengunjung, pakaian itu dilepaskan. Ad-dahru li ma'tamun in ghibta ya amali. Masa adalah kematian ketika engkau tidak ada, wahai keinginan-keinginan.
Wal aidu ma kuntali murai wa mustami'a. Hari raya adalah ketika engkau menunjukkan sesuatu kepadaku dan mau mendengarkan. Tidak. Inna hadhil abyat li Abi Ali Ar-Ruzbani. Ada pendapat yang mengatakan bait-bait syair ini adalah punya Abu Ali Ar-Ruzbani. Imam Abu Bakar Al-Misri berkata, Imam Abu Bakar Al-Misri pernah ditanya tentang orang fakir yang jujur itu yang bagaimana? Alladzi la yamliku wa la yamil. Tak punya apa-apa dan tak condong kepada apa. Tak punya apa-apa dan tak condong kepada apa. Condong ke sini, belum fakir. Imam Zunnun Al-Misri berkata, dawamul faqiri ila Allah. Orang yang senantiasa fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, hanya berhajat kepada Allah. Minat takhliti ahabbu ilayya min dawami safa ma'al unjub. Berteman, berinteraksi sosial dengan orang banyak lebih aku sukai daripada hatiku tetap bersih tapi diselimuti rasa ujub. Sendiri berzikir, tak mau bercampur sama orang. La ilaha illallah, suci, bersih, tapi muncul ujub. Tak suka aku. Lebih baik aku berkawan sama orang, bergaul, tetap zikir. Bergaul dengan orang mungkin tidak begitu bening zikirnya. Ibarat batu cincin masih ada retak-retak 1000. Tak begitu bening karena tapi ada batu itu yang bening jernih tapi muncul ujub. Tiba-tiba ingat ke batu pula. Aku mendengar Abu Abdullah Asy-Syirazi berkata, aku mendengar Abdul Wahid bin Ahmad dari Abu Bakar Al-Jawwal dari Abu Abdullah Al-Hasri. Maka Abu Ja'far Al-Haddad 20 sanah ya'malu kulla yawmin bidinar. Abu Ja'far Al-Haddad 20 tahun menetap setiap hari beramal dengan 1 dinar. Yunfiquhu 'alal fuqara, dibagikannya kepada fakir miskin. Wa yasum, dia puasa. Wa yakhruju bainal 'isha'aini fa yatasaddaqu 'alaihi minal abwab. Antara salat maghrib ke salat isya dia bersedekah. Dia sendiri puasa, orang lain kasihnya makan. Tiap hari. Kulla yaum bidinar. 1 hari 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram, 3 juta sehari. Selama 20 tahun. Artinya apa? Dia tidak miskin. Kita bukan cerita orang miskin nih sekarang. Fakir itu adalah makam ketika hati tidak terikat dengan benda. Itu yang sedang kita kasih. Jangan nanti kajian ini menjadi legitimasi bagi orang fakir miskin. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Ali bin Husain bin Yusuf Al-Qazwaini, dari Ibrahim ibn Muwallid, dari Al-Hasan ibn Ali, dari Imam An-Nuri. Na'atul faqir as-sukun li'an indal adam wal badl wal ithar indal wujud. Ketika tak ada, tenang. Ketika ada, berbagi. Ketika tak ada, galau. Ketika ada, sombong. Kalau sudah ada, bukan main lagi. Bukan cuma hidung naik, muncung pun naik. Begitu tak ada, mundur. Aku mendengar guruku berkata dari Mansur bin Abdullah, dari Muhammad bin Ali Al-Kinnani. Kana indana bi Makkah fata alaihi atmarun rassah. Ada anak muda di kota Makkah, dia punya pakaian yang pakaian murah, pakaian yang kualitas tak bagus. Maka la yudkhuluna wa la yujalisuna. Dia tak mau duduk sama kami, tak mau gabung. Waqa'at mahabbatuhu fi qalbi. Lalu kemudian kata Imam Al-Kinani, aku suka betul dengan dia. Fa fataha li bi 200 dirham min wajhin halal. Lalu kemudian saya dapat rezeki 200 dirham. 200 dirham, 1 dirham 3 gram, 1 gram 70.000, 1 dirham 210.000 sekarang. Sambil tuha ilaih, ku bawalah duit 200 dirham kepada dia. Wada'tuha fi tarfi sajadati, letakkan di ujung sajadahnya. Ini tempat sajadah salat, letakkan. Letakkan di ujung sajadahnya. Wa qultu lahu innahu fataha li dzalika min wajhin halal.
anak muda, ini aku dapat rezeki halal 200 dirham, ambillah. Tusrifuhu fi ba'di umurik, tusarrifuhu fi ba'di umurik, pakailah untuk apa yang kau pakai. Fa nazara ilayya syuzra, dipandangnya saya dengan mata bersinar, dengan mata tatapan mata. Summa kasyafa ma huwa mastur'an, diceritakannya tentang rahasia-rahasia. Kamu begini. Wa qala ishtaraitu hadhihi al-jilsah ma'allah, aku sudah membeli majlis ini kepada Allah, alal firaghi bi 70,000 dinarin, dengan sudah membayar 70.000 dinar. Kau mau sedekah 200 dirham, aku sudah membeli majlis ini 7.000 dinar. Ghair ad-daya' wal mustaghillat, itu murni selain yang lain-lain kebutuhan-kebutuhan pokok. Turidu an taqda'ani an hadhihi, lalu kau ingin menipuku dengan menghancurkan majlis ini dengan 200 dirham. Wa qama wa bi baladiha waqa'attu iltaqattuha, dia pun tegak berdiri, lalu kemudian aku pun terduduk. Kata Imam Al-Kinani, anak muda itu tegak berdiri, aku pun terduduk. Fama ra'aitu ka'izzihi hina marra wala kadhilli hina kuntu altaqittuha, belum pernah aku melihat orang paling mulia semulia dia ketika tegak berdiri, dan belum pernah kulihat orang paling hina sehina aku ketika mengambil duitku itu. Apa makna ceritanya? Yang dilihat bukan imam atau anak muda, tapi yang dilihat adalah bagaimana fakirnya kepada Allah. Dan jangan pernah kita menduga bahwa orang yang kita nampak susah itu karena dia susah, tapi rupanya dia punya harta itu dipakainya untuk jalan Allah, dan dia memilih jalan itu untuk dekat kepada Allah. Abu Abdullah bin Khafif berkata, ma wajaban alayya zakatul fitri 40 sanah, tak wajib aku bayar zakat fitrah sejak 40 tahun. Wali qabulun azimun bainal khas wal 'am, aku tak wajib bayar zakat fitrah 40 tahun. Kenapa tak wajib? Karena fakir. Wali qabulun azimun bainal khas wal 'am, padahal aku diterima orang baik yang level umum maupun orang-orang yang khas. Artinya apa? Kalau mau ku terima duit orang banyak itu, aku sudah kaya raya. Nanti apa? Kalau dia dapat, tepat dibagi-bagi untuk fakir miskin. Aku mendengar Syekh Abu Abdullah bin Bakawi As-Sufi berkata, dari Abu Abdullah ibn Khafif, dari Abu Ahmad As-Saghir, aku bertanya kepada Abu Abdullah bin Khafif tentang fakir yang lapar 3 hari, setelah 3 hari keluar dan meminta. Lapar 3 hari, habis 3 hari meminta untuk cukup keperluannya, untuk makan. Lapar 3 hari, lapar, meminta, tolonglah kasih makan agak sekali aja. Yuqalu lahu, yuqalu fi, apa pendapatmu tentang itu? Kata dia, muqdun, kulu waskutu, falau dakhala faqirun min hadzal bab la faddahakum kullakum. Muqdun artinya daiman la yang qati, dia orang yang terus tak putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah kamu, waskutu, diam. Falau dakhala faqirun min hadzal bab, kalau masuk orang fakir yang seperti ini, la faddahakum, dia akan membukakan segala rahasia kamu, kullakum. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abdullah bin Ali As-Sufi, dari Ad-Duqti, su'ila an su'i adabil fuqara ma'allah fi ahwalihi, bagaimana orang-orang fakir yang tidak beradab kepada Allah. Wa inhitatuhum minal haqiqati ilal ilm, turun derajatnya dari hakikat ke ilmu. Ilmu dengan zahir, dengan mata, dengan telinga, itu ilmu. Hakikat dengan mata hati. Aku bertanya, aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Abdullah At-Tabari, aku mendengar Khair An-Nassaj berkata, aku masuk ke masjid, di dalam masjid itu ada orang fakir. Ketika dia melihat aku, dia bergantung kepada aku. Ayuhah Syekh, ta'tafu alayya fa inna mihnati azimah. Ya Syekh, tolonglah aku Syekh, aku susah betul ini, tak makan. Faqultu mahya, apa dia? Faqadtul bala,
Aku sudah kehilangan musibah, aku tak dapat musibah lagi. Wa qawitu bil afiyah, dan aku sekarang kuat karena dapat kebaikan. Wa nazartu, aku pandang dia, fa idza qad futiha alaihi bi syai'in minad dunya. Aku pandang dia, aku lihat dia lama, nampaknya dia banyak dapat kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa makna cerita ini? Aku masuk ke dalam masjid, tiba-tiba di dalam masjid itu ada seorang fakir, dan fakir itu menggantung, tolonglah aku sih. Biasanya orang kalau gantung ke pakaian kita, tolonglah Pak, kasih saya makan. Ini enggak. Yang apa kata dia? Tolonglah aku sih, aku sekarang nggak dapat musibah lagi, dan sekarang aku udah kaya. Lalu kata Syekh Khair Ad-Nassaj, kulihat dia sudah diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Rupanya kalau sudah tidak ada bala, kurang rasa dekat kepada Allah. Itu yang diadukannya ke Syekh ini. Orang sekarang enggak ngadu ke kita pas susah aja. Begitu dapat, lupa aja. Aku mendengar guruku terakhir. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad, dari Abu Bakar Al-Warraq. Tuba lil faqiri fid dunya wal akhirah. Beruntunglah orang fakir di dunia dan di akhirat. Fasaluhu anhu. Kenapa orang fakir itu berbahagia di dunia dan di akhirat, Tuan Guru? La yatlubu lis-sultani minhu fid dunya al-kharaj wal jabbar fil akhirah al-hisab. Di dunia dia tidak diminta pajak, di akhirat dia tak dihisab. Beruntunglah orang fakir di dunia di akhirat. Di dunia tak minta pajak, di akhirat tak dihisab. Kita semua dipajak. Amalah semua dipajak. Apa pajak? Mungkin 10 tahun lagi ada pajak kentut. Panjang juga kaji kita malam ini jamaah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar. Masya Allah. Memang betul-betul fakir jamaah malam ini. Besok kita akan bahas tentang kesucian hati. Man safa qalbuhu lillah. Suci, bening, bersih. Besok suci. Yang sebut suci Pak Ustaz, nama istri saya itu jamaah. Sensitif itu berarti tak bersih. Kalau tak bersih itu bersih kan. Baik jamaah, niken ini laki-laki apa perempuan? Saya ragu mau nyebut Pak Niken atau Bu Niken. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamaan malam nuzul Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. 1. Fulanun lahu qadr. Si fulan itu punya qadar, artinya mulia. Kalau nampak kita raja, fulanun lahu qadr, itu orang mulia. Maka malam Lailatul Qadar artinya malam yang memiliki kemuliaan. 2. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Qadar di sini artinya takdir. Maka pada malam itu ditetapkan takdir secara detail. Takdir secara umum sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi secara detail per tahun malam Lailatul Qadar. 3. Qudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Qudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Jadi malam Lailatul Qadar disebut dengan malam sempit.
Kenapa disebut malam qadar itu malam sempit? Kalaulah malaikat itu berbentuk fisik, turun semua malaikat malam itu, dunia ini sempit. Syukurnya malaikat itu berbentuk nur, cahaya. Sehingga kalau kita kumpulkan di ruangan ini cahaya yang 100 watt, 500 watt, dia tidak mengambil terang benderang. Itulah maka ketika pagi, salamun ya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Fajar maksudnya azan subuh. Habis azan subuh habis, terbit matahari, redup. Kenapa matahari redup? Karena cahaya malaikat yang naik. Kemarin nampak saya redup Pak Ustadz di Riau, berarti Lailatul Qadar. Dah, itu asap. Nah, 3, 4. Kata Nabi SAW, dulu ada orang zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam, 4 orang. Malamnya qiyamul lail beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. Malamnya tak pernah tidur beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. 80 tahun tidak pernah buat dosa torfata ainin, walaupun sekelip mata, tak pernah buat maksiat. Mendengar cerita itu, sahabat semuanya menunggu, lesu. Kenapa lesu? 80 tahun tak pernah buat dosa, ibadahnya malam. Qiyamul lail, siang jihad. Kita umur tak sampai 80, malam tidur, siang pun tidur juga. Maka menengok sahabat lesu sedih itu, turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 sekian tahun. Lebih. Tapi sebetulnya makna alfu adalah angka tertinggi dalam bahasa Arab. Alfu 1000. Makanya parfum yang paling wangi 1000 bunga katanya, alfu zahra. Ada 4, 2, 3 helai aja yang kecil. Alfu zahra, 1000 bunga. Makna alfu itu artinya kalian sedih karena Bani Israel 80 tahun, kalian tak ada terhitung. Alfu syahr. Itulah diantara kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kenapa Pak Ustadz di Indonesia malam 17, sementara katanya 10 terakhir? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam qadar. Satu malam itu berapa? Satu tahun itu berapa malam? 360 malam. Malam yang mana? Diperkecil lagi. 360 malam diperkecil lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diperkecil menjadi 30. Maka tereliminasilah 330. Tinggal 30. Dari yang 30 malam itu malam yang mana? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar. Ada pendapat mengatakan malam pertama, ada pendapat mengatakan malam ketiga, ada pendapat mengatakan malam kelima, ada pendapat mengatakan malam ke-9, ada pendapat mengatakan malam ke... Terus pendapatnya mengatakan malam 17. Di antara yang berpegang itu adalah mazhab Syafi'i. Wa ma anzalna ala abdina, yang kami turunkan wahyu pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal taqal yaumal jam'ani yaumal furqani yaumal taqal jam'an, pada malam bertemu, pada harinya, malam harinya ketemunya dua pasukan. Kapan ketemunya dua pasukan itu? Tanggal 17 Ramadan.
Itulah dalil dia turun tanggal 17 Ramadan. Lalu yang mengatakan 10 terakhir dari hadis taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan. 21 ramai iktikaf masjid, 22 kosong, 23 full, 24 mall, 25 penuh, 26 sibuk pasar bawah membeli, 27 puncaknya, 28 kosong, 29 balik kampung. Datang corona, kosong semuanya. Lalu kemudian diperkecil lagi menjadi 10 berdasarkan kata Nabi. Karena Rasulullah SAW pada Nabi SAW pada malam 10 terakhir Ramadan, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya, syadda mi'zarahu, diikat tadi, ikat sarungnya, maksudnya dia balik lebih banyak beribadah, iktikaf. Itulah dalil yang mengkhususkan 10 terakhir. Malam 27 hadis Nabi. Tapi ini semuanya adalah prediksi. Buka tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, kunci-kunci ghaib, pada ayat surat Al-Qadar. Di penutup itu dia sebutkan, Allah tidak sebutkan siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak sebutkan siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak sebutkan siapa yang dapat sholat wusta. Allah tak sebutkan siapa yang dapat Lailatul. Supaya apa? Supaya kita tetap senantiasa berharap. Berharap itu bahasa Arabnya ar-raja. Ar-raja adalah salah satu stasiun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau ditetapkan waktunya. Lailatul Qadar itu adalah malam 11. Maka malam 11 itu adalah orang ramai. Malam lain kosong. Atau ada satu orang yang dapat ilham malam-malam. Kau sudah dapat Lailatul Qadar. Sampai mati tak ke masjid lagi. Pak Haji tak ke masjid. Sudah dapat Lailatul Qadar dah. Jadi apa rahasia dibalik disembunyikan Lailatul Qadar? Supaya kita hidupkan malam dari malam 1 sampai malam 30. Malam ini malam yang ke 15, malam Jumat. Belum ada meteor meletup lagi. Isi aja malam 16, besok malam 16, malam 17, malam 18 sampai ke malam 30. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat Lailatul Qadar. Setelah mengalami Lailatul Qadar itu memangnya apa? Apakah setelah mendapat Lailatul Qadar jadi orang tukang cerita di warung kopi, tukang update status sudah Lailatul Qadar, atau makin takut pada Allah, atau makin ingat mati, atau makin khusyuk ibadah? Coba renungkan. Suatu malam Pak Ustaz, tiba-tiba saya terbangun jam 2. Di samping tempat tidur saya itu ada ceret. Mau saya tuangkan air, gak keluar Pak Ustaz. Rupanya malam Lailatul Qadar membeku air malam itu. Gak keluar Pak Ustaz, beku. Situlah saya dapat Lailatul Qadar. Tak berapa lama WA istrinya. Jam 1 tuh keletak aku membersihkan kulkas. Letakkan es batu dalam ceret abang tuh. Beku lah ya. Orang ini banyak mengada-ngada aja. Mengaku berjumpa Nabi Khaidir, mengaku itu ini. Itu sebetulnya dibalik itu semua untuk merenung dalam hati, apakah kau makin khusyuk, kau makin takut, kau makin wara, kau makin zuhud, atau kau jadi tukang cerita kemana-kemari. Udah cukup. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kita udah 42 stasiun ini. Tanggung ini. Ustaz, saya ada kebiasaan setiap berangkat dan pulang kerja selalu mencium istri saya. Apakah boleh hal seperti itu dilakukan saat Ramadan?
Orang yang mengatakan boleh mencium istri, dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah, wa kana Rasulullah SAW muqabbala. Nabi mencium Aisyah bulan puasa. Ulama yang mengatakan tidak, dia Nabi boleh, karena Nabi bisa mengontrol hawa nafsunya. Kau tak terkontrol, takut dia lepas. Apalagi akad nikahnya baru kemarin 1 Ramadan. Berapa banyak orang tak bisa menahan hawa nafsu, melakukan hubungan pada siang Ramadan itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut, bukan tanggung-tanggung. Yang jalan tengah, kalau dia bisa menjaga hanya sekedar kasih sayang, boleh. Tapi kalau yang tak bisa, maka dia jaga dirinya. Itu tentang mencium istri pada bulan Ramadan. 3. Orang tua saya sudah tak kuat puasa karena sudah tua, sementara keluarga kami kurang mampu. Bagaimana agar bapak saya tak dapat puasa? Bagaimana agar bapak saya tidak dapat dosa karena meninggalkan puasa? Kata kuncinya membayar fidyah. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. 2. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau karena sakit tak sembuh-sembuh sampai meninggal, fidyatun, bayar fidyah. Pilihannya cuma 2 aja, Bu, Pak. Pertama, ganti atau yang disebut dengan qada, atau bayar fidyah. Bayar fidyahnya adalah 1 hari makan fakir miskin. Nah, itu tadi bapak tua. Bapak tua tak mungkin qada, tak bisa. Nanti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dia bukan makin muda, makin tua. Makin tak bisa. Kalau begitu dia bayar fidyah. Yang jadi masalah, Pak Ustadz, kami kurang mampu. Nah, kurang mampu kalau begitu, anak-anaknya ini masuk kategori mana? Apakah anaknya ini masuk fakir? Tidak. Karena di situ mampu dia, cuman kurang mampu. Kalau begitu miskin. Apakah kami miskin, Pak Ustadz? Berapa standar hidup? Ma'ruf, urf. Tak sama standar hidup di Papua dengan di Sumatera. Sumatera pun tak sama antara Lampung dengan Riau. Seandainya Pekanbaru standar hidup, misal, sekarang berapa upah minimum regional? 2.750.000. Sementara anak si bapak ini hanya gajinya sebulan ambil upah 1 juta. Maka kalian tidak wajib membayar fidyah. Malah kalianlah yang menerima zakat fitrah. Sampai kapan nih Pak Ustadz? Sekarang kau cuma dapat gaji 1 juta, ya, maka kau tak bayar fidyah bapakmu, malah kaulah yang menerima zakat fitrah. Akhirnya orang pun membayar zakat fitrah lah, mulai besok 15, 16, 17 membayar zakat fitrah kepada engkau. Pas hari Kamis, tanggal 23 nanti hari apa? 23 Mei. Hari Sabtu. Pas hari Sabtu 23 Mei, tiba-tiba engkau mendapat beras 5 gon. Saking banyaknya orang, maka pada saat itu engkau sudah mampu. Maka bayarkanlah fidyah. Kesimpulannya, keywordnya, kata kuncinya adalah pada mampu tak mampu. Kalau kau tak mampu sampai Idul Fitri, berarti kau tak mampu. Tapi rupanya dibukakan Allah rezekimu, berduyun-duyun orang datang, dapat dari RT, dapat dari Bank Riau Kepri, dapat PSBB, dapat Al-Azhar Syifa Budi, dapat, wah, bertumpuk Ustaz.
Nah, bayarkanlah. Dia pula nanti akan masih susah. Nah, susah betul baru tahu. Jelas itu, Pak, Bu. Terakhir, Ibu Aisyah. Jika ada seorang perempuan dipinang oleh lelaki masih awam, belum terlalu mengenal agama, masih dalam perjalanan hijrah, bagaimana pendapat Ustaz? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tak sia-sia orang yang mau istikharah dan tidak akan rugi orang yang mau minta pendapat orang lain. Coba telusuri lagi orang ini. Ada TV orang ini tahu, dan dia tahu bahwa diri dia tahu. Ikuti dia. Nanti dia orang berilmu. Dua, dia tak tahu bahwa diri dia tahu. Sebetulnya dia berilmu, tapi dia tak tahu bahwa diri dia tahu. Dia seperti orang yang tidur, bangunkan dia. Tiga, dia tahu bahwa dirinya tak tahu. Sadar dia bahwa dia orang tak tahu, dan dia mau belajar. Ajari dia. Yang keempat, dia tak tahu bahwa dirinya tak tahu. Rajulun la yadri annahu la yadri. Kalau dia masuk tipe yang keempat, baguslah kau cari laki-laki lain. Telusuri dia baik-baik. Mudah-mudahan dia termasuk salah satu dari yang tiga tadi. Kalau dia nampaknya tak tahu, dan dia sadar dirinya tak tahu, dan dia ingin mencari tahu, insya Allah beruntung. Sifat laki-laki yang dipinang, yang diterima pinangannya dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya kau suka, taat dia. Wa khuluquhu, baik akhlak. Baik akhlak tak cukup hanya ketika dia datang. Waktu datang tangannya begini. Kalau ditengok dari gayanya, lalat pun tak mati dipukulnya. Tapi tanya juga kawan-kawan dia. Karena ada kawan dia sekolah tanya, kau kenal sama si ini. Yang FB-nya itu, di update-nya itu ceramah Ustaz Somad aja. Oh, itu memang baik. Baik, bukan main baik. Kalau sama itu terimalah katanya. Mudah-mudahan dipertemukan Allah. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah. Besok kita ketemu lagi dalam hati yang suci. Kita tutup malam ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina